Cek, cek. Ya, baik. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan sebuah tugas ya tentang computer vision lanjut, masih dari tugas final project di Magister Kecerdasan Artifisial. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, rekan-rekan sekalian, ini adalah satu tugas replikasi dari salah satu jurnal dari CVPR yang berjudul Fine Grain Phase Swapping via Regional Gun Inversion. Nah, paper ini ditulis oleh Yang Liu dan juga teman-temannya ya dari rekan-rekan di Cina sana, dari South China University, Tencent AI Lab, ataupun juga dari juga Tsinghua Shenzhen University. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan mau mengakses jurnalnya bisa diakses di download dari URL yang saya sertakan. Kemudian juga di sana juga menyediakan replication package dari jurnal ini. Oke, secara singkat, jurnal tersebut ya memperkenalkan konsep baru ya terkait pertukaran wajah atau face swapping yang dapat untuk digunakan eh, bisa untuk resolusi tinggi dan juga dia bisa melakukan atau penanganan rekonstruksi wajah pada area yang tertutup. Oke, baik, saya coba sudah saya siapkan nih. Nah, di sini ada beberapa hal yang eh, akan kami jelaskan ya supaya lebih runtut. Nah, ini kami juga buka dari bagian abstraknya terlebih dahulu. Kami tanda juga dari beberapa quote-quote yang sekiranya penting eh, di dalam paper ini. Ya, intinya dia mengemukakan ya paradigma untuk kualitas yang tinggi, high fidelity, pada pertukaran wajah. Adapun yang perspektif yang dia sampaikan itu adalah secara fine grain face editing ya. Jadi secara fine grain atau butiran halus kalau di dalam bahasa terjemahan sederhananya. Tetapi kalau di sini ya secara rinci lah, rinci terhadap detail dari wajah tersebut. Nah, framework ini secara eksplisit itu memisahkan antara shape, bentuk wajah dan juga tekstur dari komponen wajah. Nah, di sini yang dilakukan oleh penulis atau peneliti tersebut bukan hanya sekedar mengedit, memindahkan secara langsung ya, tapi dia ingin secara detail untuk istilah memperhatikan dari tiap komponen wajah tersebut. Baik, kemudian paradigma ini, E4S ini, secara bawaan ya, itu diharapkan mampu untuk menangani bagian wajah yang tertutupi atau istilahnya adalah teroklusi di bagian wajah. Nah, tekniknya apa ya? Dia menggunakan facial mask atau di masing-masing wajah tersebut, komponen wajah tersebut nanti akan dibuat masking ya. Maskingnya menggunakan teknik segmentasi. Nah, yang konsep yang dikerjakan di sini adalah menggunakan eh, regional gun inversion, metode regional gun inversion. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa secara eksplisit memisahkan bentuk dan juga tekstur ya. Nah, ini yang dia kemukakan ya sesuai dengan judulnya ya dengan metode tersebut. Nah, uh, fokusnya adalah regional karena dia region itu dan nanti dia digunakanlah mask itu untuk sebagai batas
dari hasil segmentasi itu sebagai region batas yang akan dilakukan proses GAN inversion ini. Oke, kemudian dia juga mendesain ya ke dalam bentuk encoder multi scale ya supaya apa memperoleh regional apa style code ya artinya di masing-masing region atau masing-masing komponen wajah atau bagian-bagian wajah tersebut nanti dia dikodekan ke dalam bentuk style code ya jadi ada pemisahan-pemisahan tersebut. Kemudian dia juga memperkenalkan menginjeksikan. Jadi hasil segmentasi atau gambar masking tadi juga digunakan untuk injeksi atau disertakan ya untuk memanipulasi dari feature map dari berdasarkan juga dengan style code tadi. Jadi ada semacam ya modifikasi ya modifikasi terkait bagaimana nanti pertukaran wajah itu dia lakukan. Jadi dia supaya lebih detail ya dia menggunakan per bagian komponen wajah, kemudian juga dikodekan dalam bentuk style code, kemudian dia nanti juga akan digunakan di bagian akhir diinjeksikan ya disertakan seperti itu. Oke, secara inti dengan menyuntikkan eh, style code tadi ke dalam GAN atau Generative Adversarial Network nanti yang di bagian akhir itu diharapkan apa eh, kalau di secara apa paper yang sudah saya baca dari awal sampai akhir dia concernnya adalah ingin mempertahankan suatu identitas dari gambar yang ingin dipertukarkan. Nah, itu metode yang atau tujuan yang ingin salah satunya ingin dia capai. Baik, kita lanjutkan. Jadi permasalahan yang utama ya selain selama ini di dalam proses pertukaran wajah atau face swapping ini adalah eh, in between effect. Jadi mungkin kita bisa merasakan ya ada dua wajah yang dipertukarkan A dengan B. Nah, nanti hasilnya itu masih mirip-mirip A dengan B. Padahal yang diinginkan itu sebenarnya justru wajahnya A ada di wajahnya B dengan gaya rambut dan mungkin juga ekspresinya menggunakan ekspresi B atau menggunakan ekspresi A, tetapi identitas tersebut itu yang ini ya, yang untuk mempertahankan identitas itu tetap masih mengikut A, tetapi yang terjadi kebanyakan itu ada efek yang dia namakan in between effect. Jadi seakan-akan tuh masih ada kemiripan antara A dan B gitu. Nah, itulah sehingga bisa disinyalir itu adalah mungkin bentuk bentuk baru atau wajah baru dari orang ketiga. Nah, kalau menurut penulis berpendapat bahwa warna kulit dari seseorang itu tetap harus dipertahankan supaya karena itu adalah bagian dari identitas yang harus dipertahankan. Nah, ini yang ingin dikemukakan oleh penulis tersebut. Nah, caranya bagaimana? Caranya dia menggunakan pendekatan baru yang dinamakan Regional Gain Inversion atau RGI, di mana metode ini eh, apa ya melakukan suatu konversi ya, konversi kemudian menghasilkan ya kalau menghasilkan dinamakan di sini adalah WR plus atau nanti W itu wake atau bobot ya suatu latent code atau kode-kode yang ya bagian dari proses untuk digunakan untuk GAN yang terbalik. Nah, kalau GAN itu kan dari latent code masuk ke GAN nanti menghasilkan satu gambar baru. Kalau ini dibalik dari suatu gambar berdasarkan dibalik karena GAN inversion menghasilkan latent code. Tapi karena nanti juga berdasarkan region-region tersebut dari hasil masking tadi, nah, dia menggunakan latent code yang dinotasikan ya WR plus.
Nah, ini adalah inti dari paper ini atau penelitian ini. Kemudian juga wajah itu eh, digunakan ya untuk proses manipulasi itu secara per region, bukan secara global. Nah, ini yang dikemukakan di dalam paper ini. Baik, mungkin kami akan langsung ke arsitekturnya ya. Jadi konsep yang dia kemukakan, nah ini dari ada dua tahap besar ya. Dua tahap besar itu adalah reenactment atau meniru ya, meniru atau memperagakan kembali kalau bahasa bahasa eh, terjemahan bebasnya. Kemudian eh, melakukan swapping dan generation. Adapun nanti bagian yang terjadi di sini akan dijelaskan di gambar-gambar selanjutnya. Nah, ini adalah apa ya? Wajah sumber IS, kemudian dia dimasukkan ke dalam jaringan reenactment ini tadi atau GR ya, menghasilkan hasil wajah itu image driven yang selaras dengan target ya, karena memang inputnya juga dua parameter dari source dan juga target akan menghasilkan gambar driven ya. Kemudian di masing-masing ini apa gambar ini dia juga digunakan untuk menghasilkan apa? Menghasilkan disegmentasi menghasilkan mask atau ya topeng ya, topeng per region tadi, membagi per region tadi menjadi MD atau mask driven. Demikian juga yang targetnya itu juga dia di segmen segmentasi ya, menghasilkan masking T gitu kan. Nah, nanti di dalam demo di replikasi ini juga akan kita jelaskan tersebut. Nah, tahap berikutnya adalah swapping and generation. Jadi, pasangan dari ID kemudian MD ini dan target target atau image target dengan mask target ini dimasukkan ke dalam mask guide ya encoder ya, atau kita di sini dituliskan disimbolkan dengan F0 itu adalah suatu encoder atau fungsi encoder menggunakan yang dipandu oleh masing-masing masking ini. Nah, hasil dari proses ini, dari encoding ini, dia menghasilkan atau mengekstrak style. Bisa kita lihat contohnya di sini adalah nose, kemudian hair, mouth, skin. Nah, demikian juga yang di gambar target juga nose, hair, mouth, skin, dan lain sebagainya. Nah, dari komponen-komponen wajah tadi, ini bisa di swapping atau sudah mulai bisa dipertukarkan. Nah, hasil rekomposisinya kalau di sini adalah seperti ini. Bisa kita lihat mungkin kodenya agak jelas ya ya. Nose dia menggunakan nose yang sama, kemudian kalau hair dia menggunakan yang target, nose masih menggunakan yang dari source ya. Kemudian kalau maaf dari driven ya. Dari driven, kemudian hair dia menggunakan yang dari target, kemudian mouth dia menggunakan yang dari driven. Kemudian skin, nah karena skin itu juga menggunakan yang dengan driven karena apa? Tadi untuk konsep mempertahankan identitas disampaikan bahwa mempertahankan identitas salah satunya adalah menggunakan tekstur wajah, maaf tekstur kulit ya. Nah, ini hasilnya adalah masih dalam bentuk S. S itu adalah style code. Nah, di sini. Nah, demikian juga di dalam maskingnya ya. Masking ini kan sudah dipisahkan secara semantik ya, artinya ini rambut, ini juga ada rambut, ini kulit wajah teridentifikasi seperti itu. Nah, ini juga dipertukarkan, bisa kita lihat ya, ini bentuk rambutnya menggunakan bentuk rambut dari si Pak Target ya. Nah, kurang lebih itu, nah, ini sebagai hanya sampel satu contoh aja. Kemudian dimasukkanlah ke dalam style gun generator. Jadi
berdasarkan style, kemudian dipandu oleh apa namanya masking, gambar masking ini tadi, masukkan dalam generator itu menghasilkan image baru atau apa ini ada tanda tilde ya di atasnya itu sebagai hasil baru, gambar baru, hasil swapping di kedua gambar tersebut. Nah, dan juga tentu saja ini mengikuti mask dari yang sudah dibuat tadi, hasil swapping tadi, dan juga properti-properti style code-nya dia mengikuti dari input yang ada di sini. Nah, disinilah konsep ataupun juga arsitektur besar yang ide besar yang diusung oleh penulisnya ini ya, Zhang Liu dan teman-temannya terkait uh, E4S framework. Nah, berikutnya apa yang terjadi di dalam proses itu sebenarnya? Nah, disinilah yang terjadi kalau kita detailkan ya, proses untuk melakukan masking itu ya dia menggunakan face parser ya, ada library-nya juga yang sudah tadi apa namanya sebenarnya menyertai juga di dalam paper ini. Nanti kita lihat di dalam demonya face parser ini. Kemudian gambar tersebut ya dia dimasukkan ke dalam face parser, ada juga dimasukkan juga ke dalam encoder. Nah, di dalam encoder inilah dia menghasilkan suatu multi-scale feature map, representasi fitur wajah pada beberapa tingkat ukuran atau skala. Nah, tujuannya apa? Supaya detail wajah yang bisa ditangkap seperti fitur rambut, ya hanya di area rambut, fitur mulut, ya hanya di area mulut saja, dan juga begitu seterusnya. Nah, itulah uh, apa konsep dari uh, fungsi encoder F ini seperti itu. Ya, termasuk juga misalkan wajah, ya bentuk wajah. Nah, seperti itu juga akan ditangkap di dalam multi-scale feature map ini. Nah, masing-masing tersebut juga dilakukan apa ini? P ya, P itu mask guided pooling ya. Dari ini dia dibantu di pooling tersebut. Nah, itulah nanti yang menghasilkan istilahnya fine grain atau detail halus, tekstur halus dari gambar wajah tersebut. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam proses berikutnya nanti dia akan di concatenate ya, di concatenate untuk dimasukkan di dalam proses MLP. Nah, seperti ini misalkan yang kombinasi atau concatenate dari apa ini? Nose, kemudian hair, mole, skin, dan sin sama semua ini dia dimasukkan ke beberapa MLP atau multi-layer perceptron. Jadi disinilah MLP ini akan mengubah fitur tiap wajah tersebut menjadi regional style code. Nah, ini regional style code atau style code yang sudah apa ya eh, berbasis region atau berbasis ya ini mungkin rambutnya, kemudian ini warna kulit dan sebagainya itu terkandung di sini. Nah, kemudian dari masing-masing tersebut, style code tersebut, nah ini masuklah digunakan mask injection, mask guide injection, ini adalah proses ini, menggabungkan juga dengan ini, dimasukkan ke dalam style gun, atau disimbolkan G0. Nah, inilah supaya apa? Supaya nanti seluruh wajah berdasarkan style code dan juga dipandu oleh masking gambar masking tadi bisa merekonstruksi atau memproduksi wajah baru. Wajah baru itu ya artinya tetap menggunakan identitas awal berupa tekstur kulit ya, tapi menggunakan gaya mungkin rambutnya menggunakan eh, targetnya. Nah, itulah yang di dalam proses rekonstruksi itu terjadi. Termasuk juga apa mempertahankan tekstur, tapi kalau maaf, mempertahankan bentuk. Nah, bentuk seperti apa? Bentuk itu juga sebenarnya tergantung dari maskingnya ini. Kalau maskingnya nanti bentuknya dirubah ya
ya otomatis juga hasil di akhirnya juga akan berubah. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya lagi secara ringkas ya. Oh ya, mungkin ini di perbedaan ya. Kalau style gun, dia suatu proses uh, untuk membuat gambar image generator ya berdasarkan style code. Nah, tapi kalau mask guide ya artinya yang digunakan dimodifikasi di paper ini dia dengan dipandu oleh suatu masking gambar. Ini yang digambar komparasi atau perbedaan ya, perbandingan dari original style gun dengan mask guide style gun yang dikemukakan oleh penulis ini. Jadi kalau di style gun biasa ya mungkin kodenya kode laten code-nya ya W atau wake tersebut. Tapi kalau yang di dalam paper ini yang digunakan di sini adalah dia notasikan sebagai WR plus ya. Oke, baik. Mungkin secara ringkas itu baik. Apa sih yang dimaksud dengan mempertahankan identitas tadi ya? Nah, yang dimaksud dengan mempertahankan identitas tadi kurang lebih seperti ini. Permasalahan-permasalahan dari face swapping ya, dari source kemudian di target, dia menggunakan metode yang dibandingkan ya FS-Scan dari siapa ini ya? Oh mungkin nggak muncul ya. Nanti harus kita buka di bagian bawah, swim swipe dan seterusnya dan miliknya dia. Nah, konsep eh, tekstur kulit, nah dia seperti ini dari yang dipertahankan adalah ya bentuk tekstur kulitnya ya. Tapi pola rambutnya ya menggunakan pola rambut dari target. Demikian juga yang terlihat seperti ini di bagian bawah mempertukarkan wajah laki-laki berjenggot ya dengan seorang wanita. Nah, beberapa metode lain dia akan sedikit mengalami apa ya, mengalami kekacauan ya atau ya mungkin error lah. Tapi di dalam yang dikemukakan oleh Liu dan teman-temannya tersebut cukup cukup berhasil ya. Terus juga apa namanya ini eh, jenggot di sini dan cukup detail juga. Termasuk juga ekspresi dari Bapak ini juga eh, tetap terbawa ya. Identitasnya juga terlihat identitas juga terbawa dari bentuk bentuk skin color, tekstur dan lain sebagainya juga ikut terbawa. Sedangkan di metode lain juga mengalami perubahan. Demikian juga perbandingan metode lainnya juga sama. Bisa terlihat juga ya, identitasnya juga masih dikenali sebagai ini. Walaupun apa nih, walaupun dia berbeda pose ya. Pose ini akan hadap ke depan, kemudian ini targetnya itu hadap ke samping. Nah, ini hasil pembandingannya, hasil swapping wajahnya tetap menggunakan wajah, tekstur, warna kulit menggunakan source, tetapi sudah ini agak menghadap ke samping. Nah, ini yang dia lakukan. Oke, beberapa apa istilahnya ya percobaan. It can observe that our method achieve the best retrieval accuracy. We demonstrate that our swapped face keep identity from the most source the source mostly. Jadi ya kebanyakan itu bisa mengakomodir itu ya, mengakomodir dari eh, apa identitasnya bisa masih tetap dipertahankan. Ya, misalkan di dalam kasus seperti ini masknya atau masknya yang dirubah sedikit ya. Contohnya ini adalah apa nih bentuk rambutnya ya, bentuk rambut dirubah sedikit ya. Di sini juga akan masuk rambutnya sedikit ada perbedaan dengan ini ada seperti ini. Nah, ini adalah beberapa pembuktian ataupun juga hasil eh, yang dilakukan oleh penulis. Ya, memang itu adalah suatu trade-off ya, trade-off ketika ingin mempertahankan identitas, ya kadang-kadang atribut
yang lainnya itu juga mengalami penurunan. Nah, baik, kita langsung masuk ke dalam kesimpulan ya. Jadi kerangka baru A4S ini untuk face swapping itu secara eksplisit memisahkan bentuk tekstur ya, tekstur tiap komponen wajah dan juga merumuskan ulang face swapping itu menjadi masalah yang ya dia menyederhanakan masalah dengan tetap mempertahankan apa tekstur dan juga bentuk. Nah, ini jadi dengan metode masking seperti tadi melibatkan RGI, Gaussian inversion dan juga dipandu oleh masking tadi juga menjadi lebih lebih sederhana. Nah, kemudian kesimpulan lainnya juga ya jelas eksperimen yang apa ya ekstensif ya atau lebih luas pada face swapping ini dan juga pengimplementasiannya itu juga uh, akan menunjukkan superioritas dari metode yang dia sampaikan. Nah, baik. Ini merupakan salah satu paper yang didanai oleh Natural Science Foundation of China nomor sekian. Baik, kurang lebih seperti itu. Ini sudah satu topik yang menarik ya di dalam konsep face swapping dengan memperkenalkan metode baru ya, khususnya melibatkan masking melalui proses segmentasi tadi, kemudian menggunakan konsep RGI atau regional gun inversion, atau dia melakukan proses tersebut secara region atau perbagian-perbagian regional wajah. Baik, saya kira itu untuk penjelasan papernya. Nah, nanti kita akan bertemu di video selanjutnya terkait juga nanti dengan eh, demo dari replikasi ini. Jadi secara ringkas proses demo tersebut nanti kita coba langsung di dalam perangkat komputer ya yang sudah kami sediakan untuk menunjukkan ataupun juga mendemokan ya bagaimana proses pertukaran wajah tersebut bisa bisa dilakukan. Teman-teman juga bisa mendownload terlebih dahulu, mempersiapkan beberapa library yang digunakan dan juga uh, source code-nya juga ya. Kemudian juga beberapa dataset yang dia gunakan juga juga ada di sini di dalam paper tersebut. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, oh ya ini ada kopi ya. Jangan lupa selalu minum kopi supaya bersemangat dan juga berprestasi. Terima kasih atas kesediaan untuk mengikuti presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.